Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa. Berjumpa lagi di channel Acong Saudi. Semoga kita semua para pahlawan divisa, para teman-teman di luar sana yang menginjakkan kaki, yang mengais rezeki mencari nafkah di negara-negara tetangga, semoga diberi kelancaran dan diberi kesehatan dan sukses dalam mencapai harapan cita-citanya, mencari pekerjaan, mencari rezeki di negara-negara tetangga ini. Oke teman-teman, di sini Acong ingin ngasih informasi sedikit karena memang dari padatnya aktivitas Acong atau pekerjaan Acong, banyak atau sedikit yang ngimbok, banyak sedikitnya yang ngimbok atau yang ngechat di WA Acong atau yang komen di YouTube Acong, di video-video Acong, gimana kak sih caranya pulang ke Indonesia sekarang, dan masih di topik pulang dan pulang dan pulang. Apakah tahlil masih buka, gimana sih syaratnya, banyak yang nanya sih. Padahal ini ya bukannya bukannya Acong ingin malas atau gimana ngejelasinnya ya. Cuman di teman-teman Acong yang lain, para youtuber yang lain, semuanya kayaknya di video topiknya itu masalah kepulangan TKI semua. Kapan buka tarhil, kapan buka penerbangan, semua topik di youtuber atau video-video teman yang lain itu, para youtuber teman-teman Acong itu semuanya topiknya kayak gitu. Kapan kepulangan, apa syaratnya, begini-begini, semuanya topiknya begitu. Jadi tapi kenapa masih ada gitu kan, kenapa masih ada yang nanya gitu kan. Ya mungkin karena mereka belum sempat subscribe channelnya mereka, jadi mereka nggak tahu. Jadi yang buat teman-teman Acong di sana, buat subscriber Acong di sana yang kemarin gimbok, yang kemarin nanya, ya Acong cuma ngasih sedikit aja ya informasi syarat-syaratnya, gimana sih pulangnya nanti, terus ke pulang ke Indonesia apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kita jaga gitu kan, apa yang harus kita bawa gitu. Oke, buat teman-teman di luar sana, sebenarnya sih kalau Acong sarankan ya, kalau Acong sarankan untuk tahun ini gitu kan, untuk tahun ini mending dipending dulu untuk pulang ke Indonesianya. Untuk pulang ke Indonesianya mending dipending dulu. Kenapa Cong? Karena kan saya di sini udah nggak kuat, karena di sini saya udah nganggur, karena di sini saya udah nggak tahu harus gimana, harus pulang pokoknya tahun ini. Oke teman-teman, kalau masalah mikirin masalah kayak gitu, mungkin kalian itu memang nggak mau jalan lagi, buntu, udah pulang aja deh gitu kan. Di Saudi juga ngapain, atau di negara ini ngapain juga begini, nggak susah nyari kerjaan, apalagi cowok-cowok yang kapuran. Oke, saya maklumin, tapi ya tidak ada salahnya, itu semua pilihan kalian, itu semua pilihan kalian. Tapi di sini Acong cuma ingin ngasih sedikit saran gitu kan, ngasih sedikit saran bahwa untuk tahun ini tidak pulang dulu. Karena apa? Satu kawan di tahun ini kepulangan TKI itu atau WNI itu ke Indonesia itu sangat ribet, udah ribet susah lagi gitu kan. Harus ngikuti protokol-protokol yang ditetapkan oleh rumah sakit atau pemerintah setempat. Seperti itu. Kita harus kalau yang buat kaburan ya harus ngisi ya. Kalau buat kaburan sih agak mudah sih kalau tarhil buka nih. Kalau tarhil buka, kantor bagian imigrasi itu buka, kalian bisa menyerahkan diri, udah diproses pulang. Tapi kalau kalian nggak ada silsilahnya, sejarahnya, kalian punya geramah di sini gitu kan, jadi prosesnya itu nggak panjang, masih jadi aja kalian bisa pulang gitu kan. Tapi kalau ada yang sekilah di sini atau masalah di sini, semuanya kalian melanggar apa terus punya geramah itu agak sedikit panjang urusannya, karena kalian tidak akan pernah bisa pulang kalau kalian masih meninggalkan geramah atau sesuatu pelanggaran yang kalian lakukan di sini, karena masih tercatat terus di komputer. Seperti itu, susah itu ya. Seperti kaburan nih, kalian belum dibalak terus moro-moro kalian menyerahkan diri ke tarhil, susah kawan. Itu prosesnya susah, karena mereka itu yang atau polisi di sini itu yang nangkep itu tidak akan mungkin langsung ngetok palu untuk dipulangkan, nggak bisa. Itu harus nelpon dulu ke kafil kalian, kenapa ini belum dibalak, mau digini ini enggak, itu prosesnya agak sedikit panjang. Tapi kalau buat Acong nih,
buat teman-teman, karena Acong juga punya jemaah yang pengen pulang terus, nanyain terus kapan kak pulang kak. Memang sih kalau dibilang mama udah nyuruh saya pulang, bapak udah nyuruh saya pulang, calon suami juga udah nyuruh pulang, begini. Memang sih kalau di apa ya, di lingkar apa ya bahasanya itu ya, kalau menurut Acong nih, kalau memang dipandang dari sisi itu memang kita tuh udah nggak kuat di sini. Tapi kalau dipandang dari keadaan, melihat keadaan di sisi lain, keadaan yang sekarang itu di sini aja udah ribet, apalagi yang di Indonesia nanti gitu, apalagi nanti yang di Indonesia gitu. Jadi menurut Acong, buat teman-teman di luar sana, pikir-pikirkan dulu, karena dalam surat edaran, mereka yang tiba di Indonesia wajib mengikuti prosedur karantina kesehatan dan pemeriksaan tambahan seperti wawancara dan pemeriksaan melalui rapid test atau polymerase chain atau PCR. Itu dites dulu, dimintain surat keterangan kesehatan dari dokter buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia itu. Jadi nggak segampang pulang kayak kemarin gitu, kayak pulang biasa, saya sehat nih gitu kan, saya sehat pulang, nggak segampang itu kawan. Kadang kita di sini merasa sehat, tapi pas pulang ke Indonesia kita moro-moro ada corona. Itu yang gawat. Kalau udah corona, kalian itu nggak, impiannya atau harapannya pengen berkumpul sama keluarga, tapi kamu malah berkumpul sama dokter-dokter yang di sana di rumah sakit, ngurus orang sakit. Dan kalian akan nimbul pertanyaan, dari Saudi saya tidak sakit, tapi kenapa nyampe ke sini saya sakit? Udah wajar itu kawan, udah wajar. Karena setiap WNI itu dibekali dengan surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang berlaku maksimal 7 hari. Nah, seperti itu, sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal. Jadi mereka itu semuanya itu sebelum pulang dibekali surat kesehatan dari Badan Kementerian Kesehatan di negara tempat mereka kerja. Jadi mereka tuh nggak murah-murah pulang, mereka dites dulu di sini sehat enggak, negatif enggak COVID-nya, baru mereka dikasih surat keterangan kesehatan gitu. Karena dokumen tersebut akan divalidasi oleh dokter kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, baik di pelabuhan, bandara maupun pos lintas batas darat negara atau PLBN, PLBDN itu kan. Karena walaupun hasil pemeriksaan negatif virus corona, mereka tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan tambahan. Jika tidak ditemukan penyakit, maka petugas KKP mengeluarkan izin kesehatan dan hal-hal kepada individu yang bersangkutan. Maksudnya begini kawan ya. Ya saya sih cuma nyarankan aja sih. Semua kembali kepada kalian, para TKI, para TKW, semuanya yang ada di luar negeri. Kalian mikirnya jangan dari satu sisi aja, harus di dua sisi. Satu sisi mungkin kalian udah tidak kuat di negara ini atau di negara tempat kalian bekerja ini, karena memang dari faktor penurunan ekonomi yang terjadi di sini, atau ketatnya peraturan di sini, atau susahnya mencari pekerjaan di sini. Tapi di sisi lain, kalian juga tidak ingin ribet dalam mengurus kepulangan ini, karena mikirnya itu nggak boleh setengah-setengah atau harus perbandingan kawan gitu kan. Kita mikir jeleknya dulu nih, jangan mikir baiknya dulu atau mikir enaknya dulu. Apa-apa itu kita harus mikirin buruknya dan jeleknya dulu, resikonya dulu. Jangan kita ngambil enaknya dulu, itu nggak baik. Dalam pemikiran itu juga harus punya dua sisi pemikiran. Satu sisi kita harus mikirin yang buruk dulu, di sisi lain kita nanti ambil buah baiknya dari hasil pengorbanan kita selama ini. Apa yang dimaksud begini kawan, pulang dalam kondisi kayak sekarang ini sama aja kita itu bukan bunuh diri sih. Kalau bunuh diri sih nggak seburuk itu sih, karena banyak teman yang udah pulang gitu kan. Tapi bagi orang yang ilegal nih, pulang dalam kondisi seperti ini tuh ibaratnya kita itu nyemplung gitu kan, nyempur di kolam lumpur gitu kan.
ya setengah di badan kita itu mau keluar susah, tenggelam tidak, ya udah beku di situ. Ya seperti itu. Nah, ini nanti kita nyerahin diri, ngurus kepulangan, pulang kagak, diprosesnya lama, kerja kagak. Itu yang susah itu kan. Karena banyak TKW kapan kepulangan, kapan penerbangan. Yang ditanyakan itu kapan penerbangan gitu kan. Tanpa mereka mengetahui proses kepulangannya. Semuanya itu ada proses dan syaratnya. Tidak mungkin langsung penerbangan buka kali ini kalian moro-moro berbondong-bondong pulang. Tidak, ada syarat dan prosesnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman para TKW, para TKI yang mau pulang ke Indonesia di tahun ini, mending kalian itu harus baik-baik berpikir, baik-baik mengambil keputusan, atau kalian nunda dulu setahun lagi. Itu lebih baik. Kalau menurut Acong nih, Acong selagi Acong ini orang embongan gitu kan, Acong juga pengen pulang gitu, pengen cuti, pengen pulang. Tapi dalam kondisi seperti ini Acong juga mikir gitu kan. Kalau Acong ngikuti ego saya, kalau Acong ngikuti ego pribadi nih, ego otak, ego hati, udah kangen berat sama anak gitu kan, sama keluarga, ya mungkin udahlah, apapun resikonya saya hadapin, yang penting saya pulang. Tapi pas lihat persyaratannya yang terjadi di peraturan sekarang di tahun ini, apalagi melihat hajian udah kayak gini gitu kan, ketatnya prosesnya, memang dimewahkan gitu, di fasilitas mewah hajian sekarang, tapi itu ribet dan susah prosesnya. Itu sama dengan, lebih susah lagi dengan pepulangan. Makanya sekarang polisi-polisi di jalanan itu nggak seperti polisi-polisi yang kemarin nemu orang main tangkap, main tanyain wen igua mana igua atau mana identitas kamu. Nggak seperti itu sekarang tuh malah banyak dibiarin. Karena apa? Karena memang sekarang prosesnya itu, prosedurnya, protokolnya tuh nggak kayak kemarin. Harus mengikuti protokol ini, minta surat ini, minta surat dari Kementerian Kesehatan yang di tempat negara yang kita tempatin ini, ribet. Terus dikarantina lagi. Di Indonesia kita juga harus ngantri, ngisi formulir ini, ngisi formulir itu, pokoknya ribet ya. Ya semua itu ada di pilihannya, ada di kalian semua. Ini kan cuma saran dari Acong. Nggak ada salahnya orang ngasih saran. Mau didengar ya kita alhamdulillah, tidak mau didengar ya tafadhol gitu kan. Terserah apa yang menjadi pilihan kita masing-masing. Tapi nggak ada salahnya kita saling ngasih saran bahwa memang kondisinya sekarang itu nggak seperti kondisi yang kemarin, agak ribet dan susah. Kita bebas nih, kita bebas dari negara tempat kita bekerja. Selamanya kita udah keluar dari Arab Saudi, nyampe Indonesia bukan kita kelonong-kelonongan pergi ke kampung seenak itu. Kita keluar dari bandara, kita dicek lagi, ditanyain mana surat kesehatan kamu, kita dicek lagi. Padahal kita udah nunjukin nih surat kesehatan ke bawah kita ini sehat, nggak punya penyakit apa-apa, apalagi terjangkit virus gitu kan. Kita udah sehat, itu diperiksa lagi, udah diperiksa lagi, di karantina lagi 14 hari. Bayangin 14 hari itu 2 minggu loh kawan. 2 minggu kita harus dikarantina, makan tidur. Yang ada orang jadi stres. Orang nggak kena covid malah jadinya kena covid. Karena apa? Karena di situ udah keluar masuk para WNI atau TKI yang sebelum kita. Gimana kalau sebelum kita itu terjangkit penyakit terus di kamar yang sama atau gimana, kan nggak ada kemungkinan atau jaminan kita tuh nggak kena. Banyak WNI, banyak TKI yang sebelum mereka meluncur gitu kan, itu nggak apa-apa, sehat, tapi mas mereka nyampe ke tanah air mereka terjangkit virus corona. Banyak seperti itu. Dari mana datangnya itu virus itu kok moro-moro? Apakah dari pesawat, apakah dari kamar, apakah dari bandara? Makanya kita tuh lebih baik nundalah setahun lah gitu kan. Ya kalau kita ada umur nih gitu kan, semoga kita makanya selalu berdoa moga-moga dipanjangkan umur. Nundalah setahun gitu kan, nundalah setahun agar kita ini aman, pulangnya nyaman gitu kan. Memang kalau ditanya kapan sih covid ini berakhirnya, kapan sih begini, kapan sih begitu berakhirnya, gak sabar, yang ada kita itu malah terjerumus ke lembah
Ya kayak tadi itu, mau pulang susah, kerja kagak, diproses lama. Jangan sampai kita ini salah dalam mengambil keputusan. Semua orang juga pengen pulang, semua orang juga kayak para WNI atau TKI, semua para pengen ngumpul ke keluarga masing-masing, apalagi dalam kondisi sempit kayak gini. Terutamanya di Arab Saudi sekarang memang udah agak gitu kan, nggak seperti dulu lagi. Tapi buat kalian semua di sana yang ingin niat ada pengen pulang ke Indonesia atau ke tanah air, saran dari Acong mohon untuk ditunda dulu, mohon ditunda dulu setahun lagi gitu kan. Setahun lagi, insya Allah dalam setahun ini semoga diberi kelancaran dan diberi diberi kemudahan, nggak seperti tahun saat ini. Karena tahun saat ini memang dari penerbangan sendiri masih terbatas gitu kan. Dari penerbangan sendiri masih terbatas. Memang kalau memang ada di luar sana orang-orang, ayo yang pulang, ayo yang mau pulang, ayo pulang, karena mereka itu juga pengen, namanya juga sponsor ya, pengen dapat uang ongkos begini kan. Tapi mereka nggak peduli gimana nanti prosesnya, yang penting mereka itu nganterin aja. Jadi buat teman-teman di sana, saran baik dari Acong, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa jadi motivasi sedikit agar kita itu punya pilihan yang tepat. Kalau kita ingin pulang harus punya dua pemikiran sisi. Satu sisi kita juga harus mikirin buruknya, nanti beginilah prosesnya, beginilah proses panjang prosesnya, nggak seperti pulang-pulang tahun kemarin. Dan sisi lain kita juga masih punya harapan untuk nunda setahun lagi di sini. Sebenarnya kita bisa, cuma kita aja yang males gitu kan. Jadi buat teman-teman luar sana yang ingin pulang ke Indonesia, ya semoga lancar, semoga sukses, semoga diberi kemudahan. Dan nggak perlu tanya-tanya lagi ke penerbangan. Yang harus kita tanyakan adalah persiapan agar kita tuh nggak salah pilih jalan gitu kan. Jangan sampai kalian menyesal pas nyampe ke bandara untuk saya menyesal nih pulang, saya menyesal nih balik. Jangan sampai kayak gitu kawan. Makanya sebelum bertindak pikir-pikirkan dulu sebaik-baik mungkin. Pulang memang mudah gitu kan, tapi yang susah itu proses dan syaratnya nanti. Jangan sampai kalian menyesal. Oke, inilah pesan singkat dari Acong, semoga bermanfaat. Mungkin ada kesan-kesan baiknya buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa bantu channel ini untuk tekan tombol merahnya, subscribe-nya, dan apabila berkenan bermanfaat boleh dibagikan dan di-share. Oke, bertemu lagi di video berikutnya karena juga harus berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.